tengah sungai yang depannya terdapat batu, kemudian ketika dia mau ke pinggir dilempar mulutnya dengan batu itu sehingga dia kembali lagi ke tengah sungai, nggak bisa keluar dia dari sungai darah. Siapa mereka itu? Dijelaskan akilur riba. Mereka itu adalah pemakan riba. Dia akan minum dari sungai darah itu. Dia akan tenggelam dalam sungai darah itu. Setiap dia mau keluar nggak boleh dilempar. Dan terus akan diperlakukan kepada orang itu sampai hari kiamat. Ketika dibangkitkan dari kubur, itu seperti orang yang kejinan, seperti orang yang kerasupan jin keadaannya. Sempoyongan jalannya, ya nggak bisa dia berjalan dengan benar. Ya, sempoyongan jalannya seperti orang yang masahu syaitan, seperti orang yang kerasukan syaitan. Itu nanti di hari kiamat ketika dibangkitkan dari kubur orang-orang yang makan riba ini. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Ya rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka lat-tawwabur rahim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh Masjid Pesantren yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita sekalian untuk selalu dari waktu ke waktu ini kita menambah ilmu kita, pengetahuan kita, karena memang pada dasarnya kita manusia ini bodoh. Di samping bodoh, kita juga banyak melakukan kezaliman dalam kehidupan kita. Untuk itu, berangkat dari kesadaran kita akan diri kita yang bodoh dan diri kita yang zalim ini, maka kita selalu terus untuk menambah pengetahuan kita, ilmu kita, dengan harapan semoga dengan ilmu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita membuka hati kita, membuka pikiran kita untuk selalu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan amal-amal soleh, dan dengan harapan itu semuanya akan memudahkan jalan kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita yakini, dan di atas keyakinan itu kita berjalan, di mana Rasulullah mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa orang yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, jalan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalannya ke surga. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, pada pagi ini kita melanjutkan hadis Bukhari. Bab yang akan kita baca ini ada kaitannya dengan bab yang sebelumnya, walaupun Imam Bukhari tidak mencantumkan tema tentang bab ini. Hadisnya panjang. Imam Bukhari mengatakan, qala haddatsana Musa bin Ismail, qala haddatsana Jarir bin Hazim, qala haddatsana Abu Raja an Samurah bin Jundab qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, Samurah bin Jundab mengatakan, adanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza shalla salatan, apabila telah selesai
melaksanakan sholat, aqbala alaina biwajhi. Beliau sallallahu alaihi wasallam itu menghadap kepada kami para jamaah. Beliau menghadap kepada kami dengan wajah beliau. Ya seperti ini ya, habis sholat Rasulullah SAW kemudian menghadap kepada jamaahnya. Beliau memperhatikan ya jamaah-jamaah dari sahabat-sahabat Rasulullah SAW diperhatikan oleh Nabi SAW, sehingga Nabi SAW tahu siapa yang tidak hadir berjamaah. Itu ditanya oleh Nabi ketika ada salah seorang di antara mereka yang tidak hadir salat berjamaah bersama beliau, ditanyakan oleh Nabi. Jadi ini memang tugasnya seorang pemimpin ya, seorang imam, menanyakan tentang siapa yang dia pimpin ketika tidak dijumpainya. Coba kita lihat Nabi Sulaiman alaihissalam di atas singgasananya dia bertanya dalam sebuah pertemuan besar ketika dia tidak menjumpai salah satu rakyatnya dari burung itu, dari burung hudhud. Dia tanya, malila aral hudhud, kenapa saya nggak melihat burung hudhud? Am kana minal ghaibin, apakah dia hari ini nggak hadir? Begitu seorang pemimpin. Nah, Nabi SAW kata sahabat Samurah bin Jundub ini berkata, adanya Rasulullah SAW apabila selesai sholat beliau menghadap kepada kami dengan wajah beliau. Faqal, kemudian Nabi berkata, man ra'a minkum al-laila ru'yan. Nabi itu ketika selesai sholat menghadap kepada jamaahnya, nggak selalu beliau menyampaikan khutbah, nggak selalu demikian. Sering mengadakan sebuah dialog interaktif dengan sahabatnya. Karena memang khutbah-khutbah Rasulullah SAW kalau dikumpulkan itu nggak banyak-banyak banget ya. Karena bukan setiap habis sholat kemudian beliau berkhutbah, tidak. Ya Nabi SAW seringkali menanyakan keadaan mereka. Adakah persoalan yang sedang mereka hadapi yang dicarikan solusinya? Babnya itu adalah bab problem solving atau pengalaman-pengalaman yang mereka jalani dalam hari-hari itu. Nah, itu yang dilakukan oleh Nabi SAW. Nah, pada saat itu Nabi SAW bertanya demikian. Kata Nabi, man ra'a minkumul laila ru'yan. Siapa di antara kalian yang malam ini bermimpi? Ini Nabi bertanya kepada mereka tentang mimpinya, tentang mimpi mereka. Siapa di antara kalian yang bermimpi? Qala, kata Samurah bin Jundub, fa in ra'a ahadun qassaha. Bila mana di antara kami, di antara sahabat itu ada yang bermimpi di malam itu, maka dia menyampaikan, dia menceritakannya kepada Rasulullah SAW. Ya, luar biasa terjadi keakraban yang sangat luar biasa di antara mereka itu. Di pemandangan ini tentunya sangat menarik jamaah sekalian rahimakumullah. Yang kadang-kadang kita dapati di sebagian masjid-masjid kita itu habis sholat yang mereka bertebaran kemana-mana, ada yang sudah keburu untuk pergi gitu ya. Nggak ada komunikasi, nggak ada apa. Padahal ini satu kesempatan kita berkomunikasi antara satu dengan yang lain. Ya, sahabat ditanya oleh Nabi, siapa di antara kalian yang tadi malam bermimpi? Kalau ada yang bermimpi, dia menceritakannya kepada Rasulullah SAW. Fayaqul masya Allah. Kemudian Nabi SAW mengatakan, memberikan apresiasi. Sahabat yang bermimpi, mimpi yang baik tentunya yang diceritakan. Kemudian Nabi SAW mengatakan masya Allah, kata Rasulullah. Ya. Fasa'alana yauman. Suatu hari Rasulullah SAW juga bertanya dengan pertanyaan yang sama. Faqala hal ra'a ahadun minkum ru'yan. Adakah di antara kalian yang bermimpi? Faqulna la. Sahabat pada waktu itu sama-sama mengatakan tidak ada ya Rasulullah, kami enggak bermimpi apa. Qala, lalu Nabi SAW mengatakan, lakinni ra'aitul laila, akan tetapi aku, kata Nabi, tadi malam bermimpi. Nabi SAW melihat di dalam mimpinya
rajulaini atayani, dua orang yang mendatangi aku. Aku melihat dalam mimpiku ada dua orang mendatangiku. Fa akhadha biyadi, lalu dua orang itu mengambil tanganku. Fa akhrajani ilal ardil muqaddasah, lalu membawaku ke suatu bumi yang suci. Fa idza rajulun, tiba-tiba di tempat itu Rasulullah SAW melihat ada satu laki-laki jalisun yang sedang duduk, wa rajulun qaimun, dan ada satu lagi laki-laki yang sedang berdiri. Nah, laki-laki yang berdiri itu kata Nabi, biyadihi kalub min hadid. Laki-laki yang berdiri itu dia memegang semacam besi yang kalub. Kalub itu adalah besi yang kepalanya itu bengkok, ya. Apa namanya itu? Ya, besi yang kemudian atasnya bengkok gitu. Ya, semacam model-model celurit seperti itu, ya. Kalub min hadid, besi, dari besi. Qala ba'du ashabina an Musa kalubun min hadid yudkhiluhu fi shidqihi hatta yablugha qafah thumma yaf'alu bi shidqihi al-akhar mithla dhalik wa yaltasimu sidquhu hadha faya'ud fayasna'u mithla. Nah, laki-laki yang megang semacam celurit itu kemudian dia menusukkan ke bagian rahangnya. Dia tusuk dengan besi itu ke bagian rahangnya sampai robek, sampai mencapai qafah, tengkuknya. Jadi dari depan ini dia tusuk, ya, dia robek rahangnya itu sampai ke bagian tengkuknya. Faya'ud fayusna mislahu. Nah, setelah selesai bagian sebelah kanannya dia robek, ya, dia rusak. Kemudian sebelah kirinya. Setelah itu dia kembali menjadi semula, ya, kembali seperti semula. Rahangnya yang dia rusak, yang dia robek itu, kemudian dia melakukan yang sama. Terus seperti itu dia lakukan, ya. Faya'ud fayasna misla, ketika sudah kembali normal dia lakukan lagi, dia tusuk lagi mulutnya itu. Qultu ma hadza, aku bertanya. Rasulullah SAW bertanya kepada dua orang tadi yang mengajak Rasulullah SAW di dalam mimpinya itu. Rasulullah bertanya, ma hadza, apa ini? Namun nggak dijawab pertanyaan Nabi, nggak mendapatkan jawaban dari mereka. Cuma Nabi SAW kemudian diperintahkan, intalik, ayo wahai Muhammad, kita berangkat lagi. Rasulullah SAW diajak lagi. Fantolakna, kami berangkat. Hatta ataina ala rajulin muttaji'in ala qafah, sampai kita menjumpai ada seorang laki-laki yang sedang berbaring, sedang terlentang, ya, muttaji', sedang terlentang ala qafahu, ya, berbaring di atas tengkuknya. Wa rajulun qa'imun ala ra'sihi bi fihrin aw sakhra. Kemudian ada satu lagi, yang satu sedang berbaring, yang satunya sedang berdiri. Ala ra'sihi bi fihrin aw sakhra, di mana di kepala orang yang berdiri itu tadi terdapat batu. Dia pegang batu, ya, di kepalanya. Fayashduh bihi ra'sahu, kepalanya itu dipukulkan ke batu itu. Fa idza darabahu tadahdahal hajar, ya, dengan batu itu dia pukulkan kepada kepalanya. Fantalaqa ilaihi liya'khudahu fala yarji ila hadha hatta yaltasima ra'sahu wa 'ada ra'suhu kama huwa, sampai hancur kepalanya, dia pukulkan ke batu itu. Ketika normal lagi, ketika kembali lagi dia pukul lagi, sampai hancur lagi, kembali lagi dia hancurkan lagi. Terus seperti itu yang terjadi kepada laki-laki tersebut. Fa'ada ilaihi fadarabah. Qultu man hadza. Nabi bertanya lagi, siapa ini? Enggak dijawab juga. Intalik. Bahkan mereka mengajak Rasulullah, yuk kita berangkat lagi. Fantalaqna, kami berangkat lagi. Fantalaqna ila saqbin mislat tanur. Kami berangkat sampai kami menemui suatu lubang. Lubang itu modelnya seperti apa namanya?
tempat untuk membakar itu ya, tempat untuk membakar ya, tomang lah. Apa bahasa Indonesianya tomang ini? Hah? Tungku ya, seperti tungku gitu ya, lubangnya, di mana bagian atasnya sempit, bagian atasnya sempit, bagian bawahnya lebar. Ya, bagian atasnya sempit, bagian bawahnya lebar tungkunya itu. A'lahu dayyiq wa asfalahu wasi'. Yatawaqqad tahtahu nar, yang mana di bawahnya itu terdapat api yang sedang menyala. Fa idza iqtaraba irtafa'u hatta kada an yakhruju. Nah, ketika didekati mereka itu ternyata di dalam tungku itu terdapat manusia. Terdapat orang-orang yang banyak dari laki-laki dan perempuan. Irtafa'u hatta kada an yakhruju. Fa idza khadimat wa idza khamadat raja'u fiha. Wa fiha rijalun wa nisa'un urah. Kata Nabi SAW, di dalam tungku itu terdapat laki-laki dan perempuan yang sama-sama telanjang mereka. Mereka terbakar di dalamnya. Ya, mereka dibakar di dalamnya. Faqultu man hadza? Aku bertanya, siapa ini? Itu enggak dijawab juga. Qala intaliq. Kemudian mereka berdua mengajak lagi Nabi Muhammad SAW untuk pergi. Fantalaqna, kami pergi lagi hatta ataina ala nahrin min dam, hingga kami mendapati sampai ke sebuah sungai, di mana sungainya itu sungai darah. Fihi rajulun qa'im, di sungai itu ada seorang laki-laki yang sedang berdiri. Ala wasatin nahar, di tengah sungai itu. Ala wasatin nahar rajulun baina yadayhi hijarah. Di tengah laut, di tengah sungai tersebut ada seorang laki-laki yang di hadapan laki-laki itu terdapat batu. Qala Yazid wa Wahab bin Jarir an Jarir bin Hazim wa ala syattin nahar rajulun. Jadi di tengah sungai itu terdapat laki-laki. Fa aqbala ar-rajul alladhi fin nahar. Fa idza arada an yakhruj rumiya ar-rajul bihajarin fi fihi faraddahu haitsu kan. Kemudian laki-laki yang di tengah sungai tadi, ketika dia mau ke pinggir itu dilempar. Laki-laki tadi dilempar dengan batu, dilemparin batu mengenai mulutnya, ya. Kemudian laki-laki itu nggak bisa lagi ke pinggir, dia kembali ke tengah. Ketika laki-laki tadi mencoba untuk ke pinggir lagi, dilempar lagi, mulutnya dilempar dengan batu, sampai kemudian berkali-kali itu terus terjadi. Ya, sehingga dia nggak bisa untuk keluar dari sungai darah itu, nggak bisa dia, karena setiap kali dia berusaha mau keluar terus dilempar mulutnya. Fantalaq faqultu man hadza? Aku bertanya, siapa ini? Itu nggak dijawab juga oleh dua orang tadi yang dijumpai oleh Rasulullah SAW. Qala intaliq. Hanya diajak lagi Rasulullah SAW, ayo kita berangkat lagi. Ya, fantalaqna, akhirnya kami berangkat lagi hatta tahaina ila raudatin khadra, sampai kami mencapai suatu kebun hijau. Ya, kebun hijau yang sangat indah. Fiha syajaratun azimah, di kebun itu terdapat pohon yang besar. Wa fi asliha syaikhun wa sibyan. Nah, di bawah dasar pohon itu terdapat satu laki-laki tua, syekh, seorang laki-laki tua, wasibyan, dan terdapat anak-anak di bawah pohon itu. Wa idza rajulun qaribun minasyajara baina yadayhi narun yuqiduha. Kemudian tiba-tiba ada seorang laki-laki lagi, qaribun minasyajara, yang dekat dari batu dari pohon tersebut. Baina yadayhi, di depan laki-laki tadi terdapat api yang dia nyalakan. Dia sedang menyalakan api. Fasa'ida bi fi syajarah. Lalu dua orang itu
Yang mengajakku tadi mengajak aku naik. Ya, aku diajak naik. Fi syajarah, di pohon itu. Rasulullah SAW diajak naik oleh dua orang tersebut. Wa adkhalani daran, kemudian dua orang itu memasukkan aku daran ke sebuah tempat, sebuah rumah, lam ara qad ahsana minha, yang aku belum pernah melihat rumah sebaik itu. Fiha rijal, ternyata di dalam rumah itu, kata Rasulullah SAW, terdapat banyak laki-laki, syuyukh, dari para orang tua, wasyabab, pemuda, wanisa, perempuan-perempuan, wasibyan, dan anak-anak, ya, anak-anak kecil. Summa akhrajani minha, setelah itu aku dikeluarkan dari tempat itu. Fasa'ida bi asyajarah, kemudian aku diajak naik lagi. Di pohon itu aku diajak naik lagi ke atas. Ya, di pohon tersebut. Fa'adkhalani daran, lalu kemudian dua orang itu memasukkan aku ke sebuah tempat lagi. Hiya ahsan wa afdal, tempat yang lebih baik lagi, yang lebih bagus, lebih baik daripada rumah yang tadi, yang pertama tadi. Fiha syuyukh, aku dapati di dalam rumah itu terdapat orang tua, wasyabab, dan terdapat pemuda-pemuda. Qultu, aku berkata kepada dua orang itu, tawaftumani al-laila, engkau telah mengajak aku berputar malam ini. Kata Rasulullah dalam mimpinya berbicara dengan dua orang yang mengajak beliau itu, kalian sudah mengajak aku berkeliling. Ya, kalian mengajak aku berkeliling malam ini. Fa akhbirani amma raaitu, kata Rasulullah, coba beritakan kepadaku dari apa yang sudah aku lihat semuanya. Karena kan Rasulullah SAW bertanya yang pertama, yang kedua nggak dijawab. Makanya Nabi SAW kemudian berkata, setelah kalian mengajak aku berkeliling dan aku melihat macam-macam ini, coba beritakan, ceritakan kepadaku apa yang aku lihat ini. Qala na'am. Kemudian mereka berdua mengatakan iya, sanggup, siap, ya, untuk menceritakannya. Perhatikan jemaah sekalian rahimakumullah, dari apa yang dilihat oleh Nabi SAW. Yang pertama, Rasulullah melihat ada seorang laki-laki yang merusak mulutnya. Setelah menjadi normal, dirusak lagi dengan besi, dengan semacam celurit itu, ya, dia robek-robek mulutnya. Itu kata dua orang tadi menjelaskan kepada Rasulullah SAW, amal ladzi ra'aitahu yashuqqu shidqahu, wahai Rasul, yang kamu lihat orang yang sedang merobek-robek rahangnya atau mulutnya itu, fakadzab, itu wahai Rasulullah, dia adalah seorang pembohong yang suka berbohong. Yuhadditsu bil kadzibah fatuhmal anhu hatta tablugha al afaq. Dia berbicara dengan kebohongan sampai mencapai, kebohongannya itu sampai mencapai angkasa. Ya. Jadi itu yang pertama, itu adalah manusia atau orang yang suka berbohong. Fayusna bihi ma ra'ait ila yaumil qiyamah. Jadi para pembohong itu akan diperlakukan demikian sampai hari kiamat. Ya, sampai demikian akan diperlakukan seperti itu, ya, sampai hari kiamat. Ila yaumil qiyamah. Jadi ini kejadian sebelum di akhirat nanti, ya. Para pembohong. Walladzi ra'aitahu yushdakhu ra'suhu farajulun 'allamahu Allahul Qur'an. Nah, sedangkan laki-laki yang dipukul, yang memukul kepalanya dengan batu sampai hancur, kemudian dia pukul lagi sampai hancur, itu kata dua orang tadi menjelaskan kepada Rasulullah, itu ya Rasulullah adalah seseorang yang oleh Allah Ta'ala telah diberi ilmu Al-Quran, ya, orang yang diberi ilmu Al-Quran. Fanama anhu bil-lail, dia baca Quran, ya, kemudian sampai malam, di malam harinya dia tidur. Walam ya'mal fihi bin nahar, tapi di siang harinya, keesokan harinya, dia nggak mengamalkan apa yang dia ketahui dari Al-Quran. Jadi dia sampai baca Al-Quran itu di malam hari sampai dia tidur, tapi ketika bangun keesokan harinya dia nggak mengamalkan Al-Quran. Bahkan apa yang dia lakukan melanggar terhadap apa yang telah dia
ketahui dari ayat-ayat Allah, dari ilmu Al-Quran yang Allah berikan kepadanya. Yuf'al bihi ila yaumil qiyamah, akan diperlakukan demikian sampai hari kiamat. Nah, hati-hati ya, orang yang telah diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala tapi kemudian ilmunya enggak dia amalkan, bahkan dia gunakan ilmunya untuk melanggar Allah Subhanahu wa taala, bahkan dia menyesatkan kepada orang lain dengan ilmunya, bukan justru dijadikannya untuk mengajak manusia ke jalan Allah. Itu hati-hati. Jadi akan diperlakukan kepadanya demikian seperti yang dimimpikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang Allah taala kisahkan di dalam Al-Qur'an, Allah katakan watlu alaihim naba alladzi atainahu ayatina, wahai Nabi Muhammad, bacakan kepada mereka, watlu alaihim, ini diperintahkan oleh Allah untuk disampaikan kepada kita semuanya. Naba alladzi atainahu ayatina, orang yang telah kami berikan kepadanya ayat-ayat kami. Orang diberi ilmu, dia faham Al-Qur'an, dia faham hadis, ya, atainahu ayat fansalakha minha, tapi kemudian dia lepas dari ayat-ayat Allah, dia lepas. Insilah. Insilah itu adalah sebuah ungkapan secara bahasa, itu adalah ular yang melepas kulitnya, ya, kulit ular yang sudah lepas. Jadi lepasnya orang itu dari ayat-ayat Allah itu diumpamakan seperti seperti ular yang sudah melepas kulitnya itu. Dan dia tinggalkan. Ya, dia tinggalkan. Fansalakha minha. Fa'atba'ahu syaitan. Apa yang terjadi? Ketika orang yang berilmu kemudian dia meninggalkan ilmunya, dia tidak amalkan, bahkan dia meninggalkannya, apa yang terjadi? Fa'atba'ahu syaitan. Maka dia akan diikuti oleh syaitan. Dia akan menjadi pengikut syaitan kemudian. Fakana minal ghawin, maka dia akan menjadi di antara orang-orang yang sesat. Apa kata Allah taala? Orang yang semacam ini, famathaluhu kamathalil kalb, perumpamaannya seperti anjing. Orang yang semacam itu, famathaluhu kamathalil kalb, Allah umpamakan kemudian. Orang yang berilmu ini sangat mulia kan? Tapi ketika dia meninggalkan ilmunya, dia nggak mau mengamalkannya, bahkan dia kemudian menyesatkan orang lain, itu menjadi hina. Kemudian Allah hinakan sebagaimana anjing. Kata Allah, famathaluhu kamathalil kalb in tahmil alaihi yalhath atau tatruhu yalhath. Ya. Anjing itu ketika engkau membiarkannya, dia mengulurkan lidahnya. Ketika engkau menghalaunya, dia juga tetap akan mengulurkan lidahnya. Itu adalah sebuah perumpamaan akan kehinaan orang tersebut. Ya, ketika sudah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ayat-ayatnya, tapi dia nggak mau. Dia lebih cenderung mengikuti nafsunya. Dia lebih cenderung untuk kemudian mengikuti syaitan. Karena dua hal itu memang yang akan menyesatkan kita dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama nafsu kita, yang kedua adalah syaitan. Ya, nafsu dan syaitan yang memang punya keinginan yang sama. Ya, ketika kemudian nafsu kita menginginkan, kemudian didorong oleh syaitan, maka mereka berdua yang kemudian akan menjauhkan kita, memutus diri kita dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la ammaratun bisu illa ma rahima rabbi. Nafsu itu menjadi nafsu itu ada nafsu ammarah yang selalu mengajak kepada kejahatan. Ada nafsu yang lawamah. Nafsu lawamah itu nafsu yang mencela dirinya ketika dia melakukan kejelekan atau ketika dia meninggalkan kebaikan. Dia mencela dirinya. Kenapa Anda enggak hadir dalam majelis taklim? Dia menyesali dirinya. Dia mencela dirinya, mencemooh dirinya. Itu nafsu lawamah. Atau ketika dia melakukan kejelekan, ketika dia melakukan maksiat, kemudian nafsunya menegurnya, nafsunya mencemoohnya. Kenapa Anda lakukan itu? Itu nafsu lawamah. Ada lagi nafsu yang mulhamah. Nafsu yang diberi ilham. Nafsunya diberi ilham. Dia tahu mana bisikan syaitan, mana bisikan malaikat pada dirinya. Itu adalah nafsu mulhamah. Nafsu yang diberi ilham. Ada nafsu yang mutmainnah.
Sebagaimana doa Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang memohon kepada Allah Ta'ala, Allahumma inni as'aluka, ya Allah aku memohon kepadamu ya Allah, nafsan mutmainnatan, nafsu yang mutmainnah. Nafsu yang mutmainnah itu adalah tu'minu biliqa'ik, yang selalu beriman akan perjumpaan denganmu ya Allah. Kalau orang terus mengimani dan meyakini perjumpaannya dengan Allah Subhanahu wa taala, dia akan takut, dia akan berhati-hati. Dia akan tunduk kepada Allah. Tu'minu biliqa'ik wa tardha biqada'ik, dan rela dengan ketentuanmu ya Allah. Sehingga dia menjadi tenang, hidupnya menjadi tenang. Apapun yang menimpalnya menjadikan dia tenang karena dia ridha dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dikala dia senang, dikala dia sedih, dikala dia banyak uang, dikala tokonya sepi, dia tenang. Karena apa? Nafsunya itu tardha biqada'illah, dia rela dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga nafsu yang mutmainnah itu menjadi nafsu yang radiyah. Nah, itu tingkatan nafsu berikutnya. Dari nafsu yang mutmainnah itu kemudian menjadi nafsu yang radiyah, yang rela. Dan nafsu yang radiyah itu kemudian dia menjadi nafsu yang mardiyah, yang diridhai. Ya, oleh karenanya Allah Ta'ala mengatakan di akhir surat Al-Fajr itu, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai nafsu yang mutmainnah. Yang diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala adalah nafsu yang mutmainnah, irji'i ila rabbik, kembalilah engkau kepada Tuhanmu, radiyatan, dengan penuh keridhaan. Radiyah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyatan fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masuklah engkau bersama kelompok hamba-hambaku dan masuklah engkau ke dalam syurgaku, kata Allah. Ini luar biasa ya. Allah Ta'ala memerintahkan dia untuk masuk ke dalam syurganya Allah. Allah menyandarkan syurga itu kepada dirinya. Wadkhuli jannati. Allah tidak mengatakan masuklah ke dalam syurga Firdaus, masuklah ke dalam surga Aden, tapi Allah Ta'ala menyandarkan langsung pada dirinya. Wadkhuli jannati, masuklah engkau ke dalam syurgaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang kembali lagi kepada orang yang diberi ilmu dari ayat-ayat Allah atau Al-Quran atau hadis-hadis Rasulullah SAW, kemudian dia lebih mengikuti nafsunya, ya, mengikuti syaitan sehingga menjauhkan dia dari Allah Subhanahu wa taala. Walau syi'na la rafa'nahu walakinnahu akhlada ilal ard. Kata Allah Ta'ala dalam ayat tersebut, Allah katakan, kami Allah akan mengangkat dia. Orang yang diberi ilmu itu berarti orang yang akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Walakinnahu akhlada ilal ardi, tapi dia justru cenderung ke bumi, ke tanah, dia lebih cenderung pada kehinaan, mengikuti nafsu dan syaitan itu tadi. Famathaluhu kamathalil kalb, akhirnya perumpamaan orang yang semacam itu, kata Allah, sebagaimana anjing. Ya, Allah Ta'ala sebut dia sebagai anjing, seperti anjing. Walladzi ra'aitahu fis saqab, sedangkan yang kamu lihat wahai Rasul, yang kau lihat di dalam lubang itu, di mana kau melihat dalam lubang semacam tungku yang kemudian di bawahnya terdapat api, yang di dalamnya banyak laki-laki dan perempuan di sana bercampur, sama-sama telanjang mereka itu. Fahum az-zunah, mereka itu adalah pezina-pezina, orang-orang yang berzina. Ya naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jauhkan kita ya dari perbuatan zina. Allah selamatkan kita semuanya, anak-anak kita semuanya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walladzi ra'aitahu, sedangkan yang kau lihat wahai Rasul fin nahar, di dalam laut itu, di sungai itu, orang yang berada di tengah sungai yang depannya terdapat batu, kemudian ketika dia mau ke pinggir dilempar mulutnya dengan batu itu sehingga dia kembali lagi ke tengah sungai, nggak bisa keluar dia dari sungai darah. Siapa mereka itu? Nah, dijelaskan akilur riba. Mereka itu adalah pemakan riba. Jadi pemakan riba itu seperti itu. Dia akan minum dari sungai darah itu. Dia akan tenggelam dalam sungai darah itu. Setiap dia mau keluar nggak boleh dilempar.
dan terus akan diperlakukan kepada orang itu sampai hari kiamat. Berat, pemakan riba itu berat. Ketika dibangkitkan dari kubur nanti, ya, orang yang makan riba di dunia ini, pemakan riba itu ketika dibangkitkan dari kubur itu seperti orang yang kejinan, seperti orang yang kerasupan jin keadaannya, sempoyongan jalannya, ya, nggak bisa dia berjalan dengan benar, ya, sempoyongan jalannya, seperti orang yang masahu syaitan, seperti orang yang kerasukan syaitan. Itu nanti di hari kiamat ketika dibangkitkan dari kubur orang-orang yang makan riba ini. Makanya penting jamaah sekalian rahimakumullah, kita punya ilmu tentang halal dan haram, itu penting, ya. Orang-orang yang mau berbisnis, sebelum berbisnis itu dia harus pelajari dulu ilmunya halal dan haram agar dia nggak jatuh kepada yang haram. Itu menjadi syarat utama orang yang mau berdagang, orang yang mau berbisnis, itu agar dia mempunyai ilmu tentang halal dan haram. Selanjutnya, wasyaikh, sedangkan orang tua yang engkau dapati wahai Rasul di sebuah kebun yang indah, yang mana terdapat pohon yang besar, di bawahnya terdapat orang tua. Syekh itu siapa? Kata dua orang itu menjelaskan kepada Rasulullah, syekh tersebut, orang tua tersebut yang berada di bawah pohon itu adalah Ibrahim alaihissalam. Dia adalah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Wasibyan haulahu, sedangkan anak-anak kecil di sekitar Nabi Ibrahim itu, sekitar orang tua tadi, auladun nas, itu adalah anak-anak manusia, anak-anak yang meninggal di masa kecil. Nah, ini kaitannya, ya, hadis ini dengan bab sebelumnya. Auladun nas, ya, anak-anak dari masyarakat, dari manusia yang dimana anak-anak itu meninggal di masa kecil. Walladzi yuqidun nar, adapun yang laki-laki yang mendekat ke pohon tadi, di mana dia sedang menyalakan api, itu siapa? Dia adalah Malik, dia adalah malaikat Malik, penjaga neraka. Ya, malaikat Malik, ya, penjaga neraka. Wadarul ula, kemudian rumah pertama yang kau masuki, kan Rasulullah SAW kemudian diajak naik ke atas pohon itu sehingga masuk ke sebuah rumah. Nah, rumah yang pertama allati dakhalta, yang kamu masuki itu adalah daru ammatil mu'minin. Itu adalah rumah umumnya orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Rumah yang sangat indah, ya, rumah yang sangat indah, yang tidak pernah dilihat sebelumnya oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu adalah rumahnya siapa? Rumah dari amatul mukminin, umumnya orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa amma hadhihi dar, adapun rumah yang di atasnya lagi, yang kata Nabi ahsan wa afdal, rumah yang lebih baik dan lebih utama, itu rumahnya siapa? Itu adalah rumah fadarus syuhada, itu adalah rumahnya orang-orang yang mati syahid. Ya, rumah yang mereka tempati nanti yang mereka tempati itu lebih baik lagi. Nah, itu keadaan mereka. Ya, keadaan mereka. Ya, sebelum nanti di akhirat Allah Ta'ala beri kesenangan mereka, Allah berikan kenikmatan kepada mereka. Kalau kita perhatikan hadis ini, berarti penjelasan dari dua orang yang mengajak Rasulullah SAW itu disampaikannya di atas rumah itu tadi, di rumah yang kedua yang lebih tinggi, yang lebih baik, yang lebih utama itu. Makanya dia mengatakan amma hadhihi dar, adapun rumah ini, ya, adapun rumah ini adalah rumahnya orang-orang yang mati syahid. Lalu kemudian diberitahukan kepada Rasulullah siapa sebenarnya dua orang yang mengajak Nabi Muhammad SAW. Dalam mimpinya itu baru dia mengatakan wa ana Jibril wa hadza Mikail, dan aku adalah Jibril, ya, malaikat Jibril, wa hadza Mikail, dan ini adalah malaikat Mikail. Jadi dua orang yang mendatangi Rasulullah kemudian mengajak Nabi bertawaf berkeliling menyaksikan macam-macam itu adalah malaikat Jibril dan malaikat Mikail. Farfa ra'saka,
Lalu kata dua malaikat, kata malaikat mengatakan pada Rasulullah, maka angkatlah kepalamu wahai Nabi. Rasulullah diperintahkan untuk mengangkat kepalanya. Farafa'tu ra'si, aku mengangkat kepalaku. Faida fauqi mislus sahab, maka ternyata di atas kepalaku itu aku lihat di atas seperti halnya awan. Faqala, kemudian dua malaikat mengatakan, dzaka manziluka, itu kedudukanmu wahai Rasulullah. Ya, Rasulullah SAW mendapatkan rumah kedudukan yang jauh lebih tinggi dari rumah seluruh umumnya orang-orang mukmin dan rumahnya para syuhada. Rumah Rasulullah SAW, tempat Nabi, kedudukan Nabi itu berada di atasnya lagi. Makanya oleh malaikat disuruh menengadah ke atas, dan di situ Rasulullah SAW melihat, dan itu adalah rumahnya Rasulullah SAW. Karena beliau adalah Sayyidus Syuhada, beliau adalah pemimpinnya, ya, pemimpinnya orang-orang yang mati syahid. Qultu, aku berkata, Nabi SAW mengatakan, da'ani adkhul manzili. Kemudian Rasulullah SAW berkata kepada dua malaikat itu, ajak aku untuk masuk ke dalam rumahku itu. Nah, Nabi SAW minta kepada malaikat untuk diajak masuk ke dalam rumahnya. Apa kata dua malaikat itu? Malaikat itu mengatakan, qala, kata dua malaikat itu, innahu baqiya laka umrun lam tastakmilhu. Ya Rasulullah, masih ada sisa umur yang kau belum sempurnakan. Karena itu kan mimpi, Rasulullah SAW sedang bermimpi, ya, dan umur Rasulullah SAW masih akan berlanjut dalam kehidupan dunia ini. Makanya kata malaikat, wahai Rasul, untukmu masih ada umur yang belum engkau sempurnakan. Falau istakmalta, dan setelah engkau nanti menyempurnakan umurmu itu, ataita manzilaka, engkau akan mendatangi rumahmu wahai Rasulullah. Nah, inilah jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, riwayat, ya, hadis yang cukup panjang saya katakan tadi, yang mengisahkan tentang mimpinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan hadis ini menambah rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat jelek, ya, makan riba, berbohong, dan untuk kemudian kita menyalahi apa yang kita ketahui, ya, bahkan kita langgar apa yang kita ketahui, apa yang kita perintahkan kepada manusia. Ya, kita berhati-hati dari itu semuanya, menjadikan kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan memotivasi kita, ya. Hadis ini mudah-mudahan terus memotivasi kita untuk kita selalu melakukan kebaikan bersama orang-orang mukmin, ya. Kita berada dalam barisan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada kecenderungan sedikit pun di hati kita kecondongan kepada orang-orang yang zalim, orang-orang yang kafir dan lain sebagainya, agar Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semuanya bersama orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan keridhaan dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Demikian apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.